hal ini khusus untuk akan meminta informasi tentang registrasi sebagai mahasiswa, absensi perkuliahan, kartu rencana studi, kartu hasil studi, bukti bayar perkuliahan, buku wisuda tahun 1985, dokumentasi, foto-foto saat KKN, dan wisuda bersama rektor atas nama Saudara Joko Widodo. Ini bukan surat. Bukan surat. Bukan surat kita. Saya tanya kalau mau ngantar surat. Lu kan ngantar surat kami? Iya. Mau bertemu. Jadi kalau ngantar surat kita sampaikan di sini. Oh, kami mau menjelaskan surat seperti itu. Ketemu sama pejabat. Ini adalah hak kita sebagai warga negara, dan pejabat itu diberi penghasilan atau gaji itu dari uang rakyat, uang pajak. Mungkin karena universitas, ya makanya ini kita harus berikan penyadaran. UGM, Universitas Gadjah Mada, itu adalah lembaga yang didanai oleh APBN dan APBD. Dan karena itu punya Polsek Bulak Sumur ada apa? Kami kan cuma soft launching buku, itu kegiatan akademik. Kenapa didatangi itu si UGM coffee shop lagi oleh Polsek Bulak Sumur? Dari kepolisian, jadi ini PPID ini adalah pejabat untuk keterbukaan informasi publik. Oras bang. Oh, oras bang. Pak, nanti malam ini dikasih space buat ngomong. Yang penting RRT ya kan? Iya RT. UI ya? Iya UI loh. Jadi si Udah bu. ya Ibu artisnya sekarang. bareng aja. Iya, ngikut aja. Ayo sini. Artisnya bukan tulang Artisnya janis hari ini. aktornya aja. Bu Tifa yang mau ngantar surat. Tadi kan karena Bu Tika itu saya bilang Bu Tika itu adalah Abdullah Al-Katiri yang Ini beliau kita nggak Mau makan termul, ternak. Mulyono. Siapa yang paling gendut ditalam dulu. surat tentang Yang kurus-kurus dikit lah. Tapi itu kan banyak kan Enggak. pengacara itu gendut-gendut. mati kutu ya. ini surat untuk bikin mati kutu. Wow. Tapi masih berhubungan dengan mati lampu. ada nyanyinya tuh. Mati kutu. Ada nyanyinya tuh. Jadi tuh Coba. Mati lampu. Oh, mati lampu. Aduh gelapnya gitu. ini prosedurnya kan masa lewat tengah. Lewat sini. Jangan injak rumput. Jangan diinjak rumputnya. Ini prosedur hukum. Jadi yang paling tahu Pak Al-Katiri, silakan. Iya, Menginjak bang. rumput kecuali ternak. Siapa? Ternak. Ya Pak Al-Katiri sambil jalan tuh. Kita mau gimana tuh Pak? Nah, pengacara kita berdua, kita bertiga, pengacara RRT untuk kasus KIP. Kemerdekaan Indonesia telah 80 tahun, tetapi Loh, Ian. untuk menunjukkan ini kalau mundur lebih cepat saya maju. Ayo Pak, kasih tahu Pak, pemirsa. Loh, Bu Live. Tifa Enggak, artisnya beliau sama yang ini masalah Bang hukum. Kira-kira gimana Al-Katiri. surat ini, Pak? Surat cinta untuk UGM. Berdiri. Ya, buka dulu. Oke, alhamdulillah saya diberi kesempatan lebih awal. Biasanya lebih awal. Ngadep sini karena gedung pusatnya. Iya. Gitu. Dengar dari sini aja. Kalau Ini. Dari sini, dengar kok. kedengaran kok. Naik atau enggak? Supaya Agak masuk lah bang. masuk kita, Bang. panas. Dehidrasi nanti. Maksud saya biar kelihatan landscape-nya. Iya. Ayo, balik sini. Nah. Ya, terima kasih. Di sini kami hadir bersama Ibu Tifa, Bang Resmond, kemudian Michael dengan tujuan untuk menyerahkan surat kepada Pak Rektor. Ya, Bu Rektor. Bu Rektor, Ibu ya. Ibu. Iya, bukan bapak-bapak. Belum ganti ya. Belum ganti. Oh, belum ganti. Pinginnya ganti bang? Enggak juga. Oh enggak ya. Biar selesai dulu baru ganti. Gitu. Oh gitu bang. Dengan Ibu Rektor, ya kan sehubungan dengan kami ajukan surat pada pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi Universitas Gadjah Mada. Yang mana ini tujuannya adalah untuk minta data-data semua data-data akademis yang dimiliki oleh Bapak Jokowi, ya kan? Yang mana di sini ada undang-undangnya bahwa kita ini menggunakan untuk keterbukaan publik ya khususnya. Jadi ini ya semacam somasi lah, ya kan? Surat ini memang jika tidak ditanggapi dalam waktu tertentu 10 hari kita akan ke KIP Komisi Informasi ya. Berapa hari bang? 10 hari waktunya. Oh waktunya 10 hari. Ya. 10 hari kerja? Iya. Oh. Oleh sebab itu ya nanti kalau memang sampai akhir tidak diberikan respon dengan benar, maka kami akan lakukan gugatan. Gugatan untuk keterbukaan publik yang mana itu diatur oleh Undang-Undang
Republik Indonesia ini. Ya kan? Jadi tujuan kami ini mengajukan surat di setiap instansi pemerintah itu ada namanya unit pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi. Kami ajukan di dua-duanya, baik itu di universitas maupun di fakultas kehutanan. Oh, nanti kita ke fakultas setelah ini. Ya. Ya, Bang. Nah ini. Ya, mungkin isinya mungkin kalau barangkali bisa barangkali Ibu Tifa mau sampaikan, silakan. Barangkali. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, jadi ini kita menggunakan hak kita ya sebagai warga negara. Dari Bang apa? Kita punya hak sebagai warga negara yang diatur dalam Pasal 28F Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kemudian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, ya itu juga sudah menjadi hak dari kita. Pasal 2, Pasal 4, Pasal 18. Nah kemudian apa yang akan kita minta pada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dari Rektorat Universitas Gadjah Mada dan Fakultas Kehutanan, karena sehubungan dengan tindak kriminalisasi yang terjadi pada kami bertiga dan 12 orang yang lain ya. Jadi ini saya dengan Pak Rismon dan Pak Roy serta 9 orang yang lain, itu kita akan minta sebagai hak kita dokumen publik ya. Pertama adalah ya, dan kami dikuasakan oleh tim pembela penegak keadilan yang koordinatornya ada Pak Abdul Katiri dalam hal ini, khusus untuk akan meminta informasi tentang registrasi sebagai mahasiswa, absensi perkuliahan, kartu rencana studi, kartu hasil studi, bukti bayar perkuliahan, buku wisuda tahun 1985, dokumentasi, foto-foto saat KKN, dan wisuda bersama rektor atas nama Saudara Joko Widodo. Karena ini sesuai dengan undang-undang yang sudah kami sebutkan tadi, bahwa itu adalah dokumen publik, karena dokumen itu yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk mendapatkan jabatannya sebagai wali kota, gubernur, dan presiden ya. Jadi ini kita datang kepada sebuah lembaga yaitu Universitas Gadjah Mada, di mana sesuai dengan undang-undang yang kami juga dapatkan informasinya dari Komnas HAM, dari Ombudsman juga, bahwa semua lembaga negara yang mendapatkan pendanaan dari APBN adalah lembaga publik, dan mereka memiliki kewajiban untuk menyerahkan atau memberikan dokumentasi publiknya yang diperlukan oleh warga negara. Gitu ya Pak? Ya. Lanjut. Baik, kita sekarang ke rektorat untuk memberikan surat. Kemudian kita juga akan langsung menyerahkan surat kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dari Rektorat Universitas Gadjah Mada. Ayo lanjut. Oke, lanjut. Kita akan ke. Selamat pagi, Bapak. Saya mau Ya, memberi Bapak. informasi sedikit. Untuk keperluannya apa sih? Saya mau ke kantor pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Berarti nganter Rektor surat. Ya. Ke pos center nih di rumah tangga nih untuk Baik. pos centernya nih. Nanti Ini biar pejabat pengelolaan informasi. Nggih, tapi untuk yang di sini di mana? Kan prosedur itu memang di pos center di Pos center? TUET. Oh, Mari iya. kita antar. emang dia tahu. Ya, nanti ini- tahu, nanti ini disampaikan. Di Ini Kita ada. langsung ke Ada. pejabatnya. Saya mau ketemu langsung untuk menyampaikan. untuk memang prosedurnya harus ke pos center dulu. Izin Pak, saya boleh tanya ya. Biasanya kalau di pos center itu diprosesnya berapa lama Pak? Nanti bisa dikonfirmasi ke pos centernya. Oh, Iya. nggak tahu biasanya berapa lama ya. Pak? Nanti bisa tanyakan sana. Karena kemarin ada orang yang meminta informasi publik dari UGM Ya. melalui email dan dijawab dalam 1 hari. Kira-kira bisa dijawab dalam 1 hari nggak surat ini? Ya mungkin tergantung dari pos centernya apakah nanti banyak atau tidak, nanti akan segera disampaikan sesuai dengan yang tertera di. Di gedung ini pos center. Iya, mari kita belakang, antar. Gini ya, Iya. pos, sebentar Bapak kita ke kemungkinan pos. tahu dong 1 hari dapat berapa surat UGM. Tidak tahu karena yang Enggak, berkompetensi kita jawab enggak. dari pos center. Kita nggak mau ke pos center, kita Bapak mau. tahu nggak pejabat pengelolaan informasi dokumentasi ini? Siapa ya Pak? PPID. Yang jelas untuk persuratan maksudnya di tahu sana. nggak? Tahu nggak Di- di sini ada nggak di sini? Kalau nggak ada ya berarti kan
Ya coba aja nanti ditanyakan. Pelanggaran ke sana. undang-undang. Ya, mari kita antar. Nanti. Harus ada Tahu ya mereka? pejabat pengelola Dia lebih tahu. informasi. Indonesia mungkin lebih tahu. Ada nggak? Kalau Bapak apa, Pak? Yang sewu, Pak. Ya. Bapak yang sewu? Kami dari K5L. dari K5L. Keamanan sih. Oh, keamanan. Ya, untuk mengantarkan tamu-tamu warga. Oh, J. Kita ke pos center dulu ya. Nggak apa-apa, kita ikuti aja dulu. Bapaknya yakin bahwa mereka bisa jawab. Ya nanti dari pos center ini Bapaknya kan keamanan, mungkin beliau nggak paham kan. Nanti- Karena yang kita perlukan tuh kita ketemu sama pejabat, sama seseorangnya, sama pejabat yang bukan sama pos center ya. Tapi nanti nggak apa-apa, kita ikutin aja prosedur. Kita ikutin aja dulu ke pos center. Bukan antar surat, Pak. Kita mau ketemu, Pak. Bukan sekedar antar surat. Lihat dulu. Ya, makanya nanti biar ke pos center. Kalau lewat email kok lebih cepat dibalas. Pak, ini tuh, aduh. Ini karena kita yang memberikan surat sudah kayaknya Pak. ini. Saya tahu UGM ya, Pak. Saya Gitu ya, kenal Pak baik Ridwan. dengan Iya, Bu Rektor. tadi aja Jadi mungkin di sebenarnya Satpam sana kalau nggak kita prosedur-prosedur ya yang lolos-lolos udah sangat aja. jadul tuh harusnya sudah dipangkas karena segala sesuatu sekarang ini udah berjalan dengan sangat cepat di era virtual seperti ini. Tapi kita ikuti aja. Kita ikuti supaya kita tahu seberapa reformasinya, Istriku lama-lama seberapa burus. modernnya atau seberapa jadulnya UGM ya Ikutin secara administratif ngalang-ngalain ya. jurnalis. Gua justru nggak kurus-kurus gua. Gimana? Makanya jadi jurnalis dong. Kameramen. Serius banget. Oh, atau kita tetap satu-satu ruangan begitu. Us, Siapa PPID? Pejabat harus ada ya Bang ya? Ada. Oh, Di semua instansi pemerintah tanda kutip harus ada. Harusnya ada. Atau yang setara namanya. juga. Oh. Di Pemda DKI ada, di Kementerian apa ada. Ada, Semua ada itu ya. PPID itu. Jangan-jangan mereka merasa Nomenklaturnya sama. UGM merasa swasta nggak? Coba lihat ya, gedung pusat UGM tuh kayak gini megahnya ya. Oh. Ya kan? Gimana mungkin bisa ada mahasiswa yang abal-abal nggak jelas? Itu tanda Jasa tangan. sama aja tanda Transkrip bisa diterima nilainya. di sini. Nggak apa-apa lah Pak, orang nggak. Ini kok yang disorot. Tahu nggak siapa itu? Mengajukan surat dan bertemu. Kalau surat itu Bukan, saya nggak tahu surat Bapak tahu nggak? ini pejabat PPI itu di Jakarta Ketua FU. Di Pak Andi kan di ketuanya itu PPI. Oh, itu, PR, Wakil Rektor 3. Bukan Pak. Oh, sekretaris. Eksekutif. Oh, Sekretaris ya udah langsung. kesana aja. kan menjelaskan makanya tidak saya amplopin. Ya silakan monggo. Nah, iya. Di mana? Di lantai dua di Kita mau ngobrol. Kalau beliau baru ada saran nggak? Jangan gitu Pak. Kita tunggu aja nggak apa-apa. Jangan kami lihat dulu ada nggak dia. Jangan dikit-dikit nggak ada ini, nggak ada di tempat. Di sini. Jangan Pak. Boleh, saya terima. Kita ke Pak Sandi aja, Pak Sandi, sekretaris UGM. Jangan bohong-bohong masalah nggak ada selalu di tempat. Santai saja. Iya, selalu dibilang nggak ada di tempat. Semuanya ini diganteng, Pak. Sudah kayak pejabat kementerian Masa aja loh. Ada sekretaris. Beliau ada. Tapi baru ada acara. Kami tunggu, Kami ayo. tunggu. Ya. Kami tunggu. Tapi mohon maaf, sementara kita tidak mengizinkan untuk ketemu karena Oh, kenapa ya? Kenapa kami tidak memberikan amplop? kita harus konfirmasi dulu Itu ke tidak bisa beliau. ini Nggih. undang-undang yang mengatur. Nggih. Jangan ada konfirmasi kalau undang-undang karena ada batas waktu. Nggih. Lah makanya saya bicara supaya mereka tahu. Langsung bicara sama penguasa, penguasa. Ke Tim beliau. hukum penguasa. Apakah ada Kenapa waktu? Kuasa hukum, Ini penguasa bukan yang hukum. begini, berdebat. Biarin kita menjelaskan. Iya. Nah, kita Pak ya. Dulu ya. Ya. Terus terang dari rektorat dulu memang tidak ada surat secara resmi. Itu memang surat-surat ke rektor, Nggak ke wakil surat. rektor, ke FU. Kita terima, yang terima kita. Ini bukan Terus kita, surat. terus kita Sama aja. terima ke Bapak. Kami itu Bukan hakim surat. yang bersangkutan. Ya. Ini bukan Namanya sudah surat. setempel dari yang bersangkutan. Ini bukan surat. Pak, prosedur hukum. Oh, ya. Bukan surat. Bukan surat Katanya tadi tinta. kan gitu. Saya tanya kalau mau ngantar surat. Lu bukan itu surat kami. Ya. Makanya Mau kami tidak bertemu. amplopin. Iya. Jadi kalau ngantar surat kita sampaikan di sini. Oh, Memang bukan. benar Kami di mau sini. menjelaskan. Ya. Kalau Nggih. surat Saya seperti itu paham. memang Nggih. ada aja di sini ya. Tapi Iya. kalau ini bukan surat. Kami kan bukan kurir. Bukan satu, ini bukan surat. Kedua, ini prosedur hukum. Aku lihat Sini seminggu. bongkar. Kalau orang yang tidak jelas,
kan berdampak pada UGM. Tapi mohon maaf, baru ada Kami acara. tunggu. Saya sering ke kementerian. Kami dari Jakarta ini, Pak. Diterima Menterinya. sekretarisnya, dikasih tanda terima di sini, ditanda tangan oleh sekretarisnya pun nggak apa-apa. Mau Pak Sandinya ada, mau acara, Yang mau penting diterima di sana. mau di New York kayak dia nggak ada masalah. Ya, Yang Bapak penting tanggung saya jawab, datang Pak, ke ruangannya. terima kayak Gitu. gini. Ayolah kita ke lantai 2. Pak, gini, kami udah berapa kali kemarin selalu jawabannya tidak di luar Tidak- itu tidak di satu ada tempat. kesalahan dalam undang-undang kepegawaian. Bapak itu semua itu korupsi waktu loh. Begini Pak ya. Tunggu dulu, jangan dulu jawab Pak. Ya. Jadi tolong Bapak, apa kata Bapak ini supaya diterima, dibawa orangnya, dijelaskan apa isi surat ini. Dan untuk menjamin secara hukum 7 hari, tanpa 7 hari nanti ada alasan 7 hari tidak 10 hari, 10 hari. 10 hari. Ya. Tolong gimana Nah, itu caranya? Bapak- Kalau enggak digugat di KIP ya. Alhamdulillah Bapak ini paham. Bapak ini kayaknya nggak paham. Iya. Paham nggak Nggak apa-apa, kita Pak ngerti kok. Kenapa nggak paham? Ya. Masalah apa ini? Eh, Siapa yang kami tuju? yang, Bapak nggak yang paham. jelas tadi Beliau saya ini lebih paham. menanyakan keperluannya apa, mengantar surat. Mengantar Baik, surat, Pak. Kita terima. Memang sini untuk keperluan surat-surat semua masuk di sini. Mohon izin Pak. Yang bersangkutan Iya. kita bukan JNE. Iya, Eh, kita ini kalau bukan kurir. memang ingin bertemu, memang diagendakan sebelumnya. Loh, Jadi, iya. JNE itu paket Pak Kurir. Iya. Kalau surat Ini kita suka. yang bedakan Pak. Suka Kalau susu. penyidikan aja ada agendanya. Loh, ini penyidikan lain Iya. cerita ini Iya. berhubungan dengan keterbukaan informasi. Betul. Ya ini Iya. tujuannya langsungnya ke mau ke Ya, gimana mau Bapak? menjelaskan ke yang Mau bersangkutan. suratnya ini mau dikirim atau Bukan surat, kita menjelaskan, bertemu. kami menjelaskan. Ya. Supaya dijelaskan tim hukum. Yang jelas kita konfirmasi dulu ke sekretarisnya gitu loh. Oh, silakan dikonfirmasi sekarang Pak. Iya. Apa sekretarisnya acara juga? Kalau sekretaris pasti standby. Pasti standby. Iya. Oke, kita tunggu sekretarisnya juga nggak apa-apa Pak. Tapi Sekretaris. tidak boleh langsung naik ke atas. Waduh. Saya Pak. Duh. Ngeri. Iya iya Bang. Dia yang ke bawah. Iya Oke, dong. nanti kita sampaikan ke sekretarisnya dulu. Iya. Baru Ada orang nanti- mau menjelaskan sesuatu Iya. yang kalau tidak didengar dengan baik akan berdampak. Kami itu sayang sama UGM walaupun saya bukan urusan Iya, UGM. sama. Ini berdampak loh Pak sama UGM Kami sayang Pak. dengan pendidikan Pak. Oh, Makanya kami menjelaskan Jangan di- apa sih sukarnya? Apa sih halangannya? Tidak ada Ternyata tidak Bapak ada yang maaf, tersulit. Bapak Iya. ini sudah berapa tahun Bapak di sini? 28 tahun. Ya, Makanya ngerti. Paham. Makasih ya Pak. ini kemana? Makasih Pak. Iya. Kalau Kami kan jelaskan Bapak. Iya. Tadi kan terus Bapak. gini, kalau sudah paham Bapak-bapak silakan mungkin monggo ini Diantar. saya juga. Nah, iya. Siapa sudah paham monggo ya. oke. Kan tadi tanya Iya, alamatnya monggo. mana? Tapi DPD itu siapa? Karena udah paham panjenengan silakan. Ini kantor saya nanti ya aku nyambut gawe ya enggak. Kita Ribut-ribut kayak gini saya enggak enak. kan Iya ya suaranya kayak gini. Kami dilempar kemari. Pak, ini dokter, ini dokter saya dokter. Saya juga gitu. Kerja membuat dokter kan saya juga salah satu pegawai yang membuat dokter kan saya juga kerja di UGM kan. Tapi waktu kami kuliah di sini Bapak belum masuk kayaknya. Sudah saya 89 sudah di teknik kimia Pak. Oh, tapi jadi staf ini kan. Nah, saya tukang Belum. saber, ngerti dengan kuliah saya sih nyaponi. Panjenengan Ini itu. karirnya ya, luar Pak. biasa dari tukang sabar sampai JJ. Oke, makasih ya Pak. Oke. Kami Maksudnya kesana dulu ya, Pak. maksudnya gini loh. Iya, ntar Pak. Biar saya tegaskan Pak ya, bahwa kami ingin bertemu dengan pejabat yang mengelola informasi di UGM. PPID. Kami bukan kurir, JNE. Nah, tim hukum kami ingin menjelaskan secara langsung supaya tidak ada miskomunikasi. Nanti 10 hari kerja nggak ditanggapi, maka kami gugat di Komisi Informasi Publik di Jakarta. Jangan bilang besok, oh belum kami terima, kami belum mendapatkan penjelasan. Mumpung kami di sini, tim hukum kami menjelaskan secara langsung kepada sekretaris ya UGM yaitu Pak Sandi. Mumpung ada di sini, gitu loh. kan bertanya alamatnya mana? Saya jawab. Siap. Makasih ya Pak. Ayo, ayo. Terima kasih Atas Pak. saja langsung Siap. ya. Maaf. Siap.
Matur suwun Bapak. Ke atas langsung Pak ya. Oke Pak. Inilah contoh-contoh apa namanya Udah, silakan. yang perlu diteladani nih. Makasih Pak. Pak. Oh dari teknik kimia tuh Pak? Saya dulu tadi gini ya. Oh satu alumni kita Pak. Dari datang terus dari Luar biasa. Biasa. Berarti kerjanya saya makanya kerjanya berarti kenal sama Mbak Kakung. Mbak aku. Teknik. Pak apa? Elektro. Bapak kos saya. Jaga malam di sana. Namanya siapa Mbak Kakung? Saya nyebutnya Mbak Jadi, Kakung. lali kami Mas Pono. Mas Nono tahu Mbak kan? Kakung kemana nih kita? Teknik kimia kalau beda di teknik sana toh. Loh, Sekretaris sama di eksekutif. teknik Mas. Iya, tapi Kantor saya teknik sekretaris. kimia kan kantornya Oke, di utara, kita itu teknik sekarang kimia. menuju Oh dia ke teknik sipil. Kantor Sekretaris Oh, PPID UGM, pejabat. Kan, kita Oke, Mas. nanti kita antar kalau sudah ada konfirmasi. Karena kan saya punya atasan. Jadi kita harus konsultasi dulu. Apakah diperbolehkan naik atau tidak. Karena terkait dengan agenda. Cie, agenda mulu. Ini nasib orang. Nasib Bosan UGM juga gue. nggak Pak? Nasib UGM juga. Bosan agenda mulu. Kita berapa kali datang ke sini agenda mulu. Nasib UGM juga Pak. Udah gini aja Mas. Kita ke kantornya kalau nggak ada yang pejabat yang bersangkutan ya sekretarisnya. Langsung Kita ke rektor. sampaikan dulu. Kita sampaikan. Nggak sekretaris. Mas jangan bumper Nggak jadi sekretaris, bumper. nggak sekretaris. Ke nggak. rektor langsung. Langsung kalau Rektor, pejabatnya ya, nggak ayo. bisa menerima rektor. Nggak mau saya nggak mau Kalau terima iya. sekretaris, nggak mau saya. Pejabat ya pejabat. Kita bayar dia pakai uang Iya, APBN. kita bayar pakai Nggak ada pajak tuh kok. cerita. Kita kesini nggak Masnya mau minta jangan cap. dipakai untuk menghalang-halangi. Kalau seandainya ini kantor swasta, kita tidak bisa melakukan Nah, itu. betul. Ini ada PPID-nya karena ini Ini UGM masih milik rakyat nggak sih? Mbak, Ya. masih milik rakyat ini? Ya iya kan di semua lembaga yang ini pasti nggak ada PPID ya, Pak. Terima uang dari APBN toh? iya, Ada APBN ya, Pak. semua lembaga semua lembaga yang mendapatkan dana dari APBN dan APBD itu wajib. Wajib punya Ya. PPID. Bukan sekedar punya PPID, wajib untuk menerima kita Dan menerima sebagai dan dan memberi memberi informasi apapun. Selain informasi privat, kita nggak minta informasi privat, Loh, kita Mas, minta informasi Mas, publik. Kantornya di mana? Mas, sayap mana? Nggak ini? Nggak di atas? Nggak, di sayap Ya, mana udah. sih? Kita aja langsung. Itu rektor bukan di situ ya? Ini di sini kan? Iya, rektor. Sayap ini kan? Iya. Atau saya depan? Tunggu, nelpon sekretaris dulu. Selatan atau utara? Oke, nggak apa-apa. Di sana ya Mbak? Rektor itu toh? Jangan udah pindah kan dulu. Oh ya, dulu rektorat situ. Itu rektor itu. Enggak itu Dulu sih rektor. kok nggak di sini, di sini. Enggak itu loh rektor tuh loh, ada capnya tuh loh. Biasanya di lantai 2 itu ruangan menteri. Itu informasi publik, tidak apa-apa kita buka. Itu termul ya, jangan tahu kita ke sini. Oh tuh. iya. Bukan? Termul. Oh kemarin aja udah ada intel kok di hotelnya Pak Katiri. Kayak ini Oh iya? partai Ada. gajah. Waduh, Bukan? seru sekali. Sudah ada orang yang bertanya apakah mau hari ini mau ke UGM. Heeh. sama Pak Katiri udah tuh. Oh, udah ada. Di depan dicegat. Tapi saya agak kaget juga ya, ternyata UGM ini tidak terlalu transparan tentang lokasi-lokasi. Bukan tidak terlalu, memang tidak transparan sama sekali. Tapi dulu transparan itu Tadi sudah mau persoalan masuk masalah ijazah ini. Iya. Nih saya mau berikan Hanya penjelasan karena supaya nggak Jokowi ini. jadi Oke. universitas nggak transparan. Tadi ya kita Iya. sudah satu step. Hari ini tuh kita bukan mengirim surat karena kita bukan kurir, bukan JNE, bukan Tiki ya. Kita membawa dokumen yang akan kita sampaikan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Rektorat UGM ya. Jadi kami ketemu pejabat, bukan mengirimkan surat. Beda ya? Kalau mengirimkan surat kita nggak perlu datang seperti ini, kita pakai kurir JNE ya. Dan alasannya selalu agenda loh, punya agenda terus. Nah, Berapa kemudian kali kita datang. oleh tim keamanan kami diarahkan untuk ke pos center. Jadi artinya kita ketemu dengan orang atau pejabat yang biasa menerima kurir dari JNE atau dari Tiki. Itu kan tidak pada tempatnya. Karena kita ini bukan membawa surat, kita membawa dokumen. Kalau kita membawa surat pakai amplop, di-seal, kita dapat cap penerimaan dari surat tersebut. Kita tidak, kita mau ketemu sama pejabat. Ini adalah hak kita sebagai warga negara, dan pejabat itu diberi penghasilan atau gaji itu dari uang rakyat, uang pajak. Mungkin nggak Karena sadar.
Universitas, ya makanya nih kita harus berikan penyadaran. UGM, Universitas Gadjah Mada, itu adalah lembaga yang didanai oleh APBN dan APBD. Dan karena itu punya kewajiban untuk melayani seluruh warga negara, termasuk kita. Ini kita tadi sampaikan kepada pihak keamanan yang seakan-akan seperti menghalang-halangi kita ketemu pejabat ini, kita katakan, mungkin dia tidak tahu. Ya, bahwa Ternyata bagian surat lebih tahu. Nah, ternyata bagian pos center atau bagian surat lebih tahu. Harus ke sini, Harus ke sini, harus ke sana gitu ya. Tapi tetap tidak memberitahu nomor ruangannya ya. Belum, ini kita lagi, nah ini Penasaran step pertama ya, karena kita lihat ya, bagaimana UGM itu mensikapi atau menyadari bahwa dia adalah lembaga publik yang didanai, ya penghasilan semuanya mulai dari direktur sampai pos center sampai penerima surat itu didanai oleh dana APBN dan APBD. Dan dia punya kewajiban untuk menyampaikan dokumen publik ya kepada semua warga negara yang membutuhkannya. Dalam hal ini adalah kami. Ya, ini ada dua konsekuensi kepada kami ya maupun kepada UGM sendiri. Sebab kalau ini makanya ini kita prosedur yang kita lakukan ini prosedur taat hukum. Kita sebagai warga negara yang taat hukum. Jadi kita nggak langsung menggugat UGM tidak, tapi kita benar-benar mengikuti prosedur dari awal. Sehingga kita benar-benar menjalankan prosedur hukum itu secara sesuai dengan undang-undangnya. Nah, makanya kami mengharapkan juga UGM kooperatif. Kita tidak melakukan penyerangan, justru kita melakukan perlindungan juga kepada UGM supaya nggak langsung buru-buru kita gugat ya. Tapi begitu. orang UGM-nya menghalangi kita melindungi UGM ya. Ya itu yang karena mereka mungkin ketidaktahuannya. Makanya ini coba kita lihat step keduanya. Ketakutan sama atasan. Ya, step keduanya itu kita menunggu sampai kita ke sekretaris eksekutif, karena kata Pak Paul Center tadi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ini ada di bawah sekretaris eksekutifnya UGM ya, kita tunggu. Nah, ini saya sharing sedikit nih pengalaman saya melakukan seperti ini ke kantor Kapolri, Mabes Polri. Memang saya nggak ketemu sama Kapolrinya, nggak apa-apa. Waktu itu Pak Tito Kapolri. Ya, Kapolri favoritnya Bang Rismon juga itu. Jadi saya mau mengantar. Saya mau mengantar, mengundang beliau ke sebuah acaranya Sentana. Nah, ditunjukin sama orang yang di meja depan tuh, oh Kapolri di lantai sekian, terus belok kanan, terus ke sini. Oh, saya dapat. Memang tidak ada di tempat. Cuman ada sekretarisnya kira-kira berapa, 5 orang, 6 orang yang menerima dokumen tersebut dan memberikan tanda terima jelas. Jadi sudah pasti itu surat sampai ke Kapolri secara hukum. Nah ini kok kalau UGM tidak mau, kalau mau naruh ke ruangan pos itu namanya, ntar di ruangan pos 3 hari, 7 hari. Oh tanggal 1 September baru diterima. Kan lucu ya, gitu. Jadi untuk menghindari itu saya paham maksudnya Dokter Tifa. Ya ini supaya juga UGM ini kita nanti coba komparasi ya dengan universitas yang lain ya, yang sama-sama juga mendapatkan penghasilan atau dananya dari APBN dan APBD. Ya, jangan-jangan UGM yang selalu menyatakan diri mereka itu sebagai universitas yang the best ya, universitas global university gitu ya. Ternyata tindak tanduk administrasinya jadul seperti masa Orde Baru. Makanya nih kita tunggu ya, karena prosedural feodalistik seperti ini sudah tidak ada zamannya lagi di masa digital seperti sekarang ini. Bang Rismon coba ke USU ya. Kita akan coba. USU, Sumatera Utara. Kita minta data siapa sih? Ya, maksudnya kita coba. Pejabat yang alumni USU. Ya, enggak kita ke USU atau kita ke ITB atau kita ke UI, kita mau coba lihat prosedurnya. Sayang di Bali nggak ada universitas negeri ya. Ada IAKN. Apa itu? Institut Agama Kristen Nasional. Oh ada. Kita hitung itu bro. Tapi kita nggak bisa karena kita mau compare yang APBN. Ya itu negeri. Iyalah bang. Oh negeri ya. Ya. Coba ya nanti kita compare ya. Nanti kita coba. Kita nih di Bali aja lebih bagus daripada di. Kita hitung ya teman-teman timer ya. Dari step pertama tadi sampai ke step kedua itu berapa jam atau berapa menit. Nanti kita compare dengan UI. Jadi bagaimana Mas? Ya. Kok begitu kami ditunjukkan kantornya aja lah. Kantor presiden aja bisa kita masukin loh. Iya. Sekretariat Presiden, Sekretariat DPR RI, Kapolri. Kok sekretaris UGM kok susah banget? Wartawan yang sudah lama saya Pak. Ayo kita ditunjukkan kantornya aja. Jumpa nggak jumpa yang penting kita nongol. Iya, bagaimana ini? Ini Kementerian Dikti juga harus saya surati nanti tentang UGM menghalang-halangi kami untuk bertemu PPID. Ya.
Pak, nanti jangan sampai ini loh surat ke Dikti loh Pak. Pihak keamanan UGM menghalang-halangi kita untuk bertemu pejabat International Education. pengelola informasi dan Ini dokumentasi. nggak layak jadi International University. Masa minta begini aja lama kali. Masuk ya, Pak. Apalagi buku kami bahasa Inggris nanti terbit. Waduh. Tadi di depan kami masuk, Oh. mau kemana dan dari mana? Iya, tadi kami juga diadang. Dari mana? Coba lah. Mas, Kita sama-sama rakyat coba Indonesia, tunjukkan bro. pakai jempol. Telunjuk mana kantornya? Itu Sekretaris. Iya, mana? Sayap mana? Kiri, depan, kanan, belakang. Ini kan banyak ini. Mana kantornya untuk sekretaris? Bapak keamanan. Bukan saya itu mempersulit, tidak, karena kan saya itu punya atasan, punya prosedur, kita harus menaati itu. Kita tunggu dulu nanti konfirmasi dari pimpinan. Mohon bersabar. Jadi tidak boleh memberitahu ruangannya yang mana. Kalau Ruangannya di sebelah mana? sana, Saya ruangannya. tahu. Sana, lantai 2. Saya tidak. Ayolah ke sana aja. Ya, tapi mohon maaf, kita belum mengizinkan karena ini atas perintah pimpinan. Jadi kita. Pimpinannya siapa, Pak? Ya, Pimpinannya siapa? pimpinan ada keamanan. kepala saya. Kemarin yang Bianto. matain listrik dan AC pimpinan juga kan ya? Yang mana? Di UGM. Ya, Kami- saya punya pimpinan. Jadi kita Pimpinan gedung pusat. pimpinan dari Atau pimpinan keamanan seluruh kita, UGM? Pak Giantok seluruh UGM. Oh. Ya rektor lah. Enggak ya berarti termasuk yang kemarin Pimpinan keamanan. Mematikan listrik Mematikan dan AC. Pimpinan keamanan itu langsung di bawah rektorat. Iya, betul. Katanya membayar token. Kita suruh kehabisan token Kehabisan kemarin. listrik. Apa benar UGM sering kehabisan token listrik? Oh, kalau itu tidak tahu, itu komunikasi listrik. Saya tidak tahu itu. Kalau kantor kelistrikan sebelah mana? Listrik Urusan kelistrikan di UGM. di sana, di sana. Saya juga mau tanya itu. Ini bukan bercandaan ini. Ya, Kok bisa UGM yang dibiayai APBN tidak bayar token, itu kan kurang ajar. Masa Berarti bayar dana token? listriknya dikorupsi kemana? Bulanan dong. Ya nanti bisa Ya dikonfirmasi kalau ke soal token ke bulanan boleh-boleh bagian aja listrik. sih ya. Ya, Cuman kok nggak dibayar itu loh. Karena ya, betul. Ya. karena itu Kita kemarin menggunakan Bapak saya nggak tahu ya Bapak dan saya Ya. asmonya. Saya Aris. Pak Aris, Ya. kemarin kan kami menggunakan fasilitas UGM unit bisnis yang kami bayar dengan profesional. Oh. Terus kemudian sebelum acara berlangsung itu listrik mati tiba-tiba. Sedang doa. Sehingga pada saat sedang doa loh ya Pak. dan viral loh. Pada saat Bapak nggak sedang lihat doa. viral? Nah, lihat. ya, Karena ini. beberapa Pak Said hari ini Didu gini. Loh, Pada saat ada sedang apa? sibuk dengan kegiatan 17-an, jadinya tidak. Oh ya. Kemarin 18 Pak. Terus 18 akhirnya kemarin. Ya maksudnya hari 17. kemerdekaan gitu maksudnya. ya terus ada penjelasan. Kita protes karena kita kan membayar di kafe, kita kan membayar. Kemudian kita sebentar Pak. Kan, Mas. Sebentar saya jelasin. Kemudian ternyata katanya dari pihak unit bisnis itu karena token listriknya belum dibayar. Nah, makanya kami pertanyakan, loh, ada apa nih di internal? Kok sampai token listrik dari unit bisnis yang dijual itu sampai belum? Ini persoalan juga persoalan security juga. Alasan Ini bukan bercandaan Masa ini, Pak. pakai token? Persoalan Ini malah security APBN. juga. Atau kita periksa yuk, mereka pakai token nggak? Ya, atau Ya, kita mungkin. laporkan ke KPK loh ini. Oh, iya. Konfirmasi ke tempat kemarin aja. Oke. Apakah benar nggak bisa token atau mungkin Loh, ada justru dari mereka Pak. hal teknis itu. Ayolah kita ke sana aja Atau hujan. kita lapor ke bagian TV Ayo. Polda Naik DIY, ke lantai 2 yuk. Polda Yogyakarta. Karena ini korupsi. Hujan. Biar dilihat sama rektor. Itu kan Bu rektor ada di situ. Sekretarisnya pasti udah ribut. Air pressure. Pasti udah ribut ya, mereka udah ribut. Gimana ini? Udah ngaku aja lah UGM. Kemarin kan waktu debat Mas Roy dengan Pak Ripai, pengacaranya Jokowi, dia bilang, Itu saya dari sini. bukan security-nya udah ditutup di situ. Sama security udah ditutup. Mana? Kemarin kan Pimpinan debat sama ini Pak Roy, dia bilang
Pak Rifai, pengacara Jokowi. Saya lihat sendiri total SKS 144. Yang nggak lulus 144 SKS. Ya, yang bilang 144 Pak Rifai. Aduh kacau. Ini kan ada Dia jelas nggak lulus. So, Pak Al-Katiri sana, Pak. Pak Al-Katiri. Pak, biar Pak Al-Katiri. Udah pada ribut, ada pressure. Di situ ditutup sama security, kita nggak bisa naik. Kocak. Mana? Loh, kok bisa ada polisi? Kok ada polisi? Datang khusus menjumpai kami. Biasa sambang Oh, Oh, sambang di sini. Pak kan dari kirain Polres. diutus Pak Prabowo Subianto, bukan ya? dari Polsek sini. Oh, Polsek. Tiap hari kesini muter-muter. Ya, Berarti Polsek Bulak Sumur? Betul. Berarti kemarin yang mendatangi USI UGM? Waduh. Sih kayaknya nggak jadi itu. Oh, nggak jadi. Tapi kan bukannya Polsek yang kasih notis ke Yusi supaya acara dibatalkan. Ayo, bener nggak, Pak? Polsek Bulak Sumur. Ayo. Ayo, Pak. Jujur. Saya dapat WA loh kacang dari Yusi hijau. loh. Katanya Polsek mendatangi Yusi loh. Ayo. Bapak mendapatkan laporan tindak pidana korupsi nggak di sini? Jangan dulu. Belum ada Pak ya? Tentang UGM. Lek, yang santai dulu, Lek. Jangan. Ini kita Yusi aja dong sebentar Yusi. sebelum ketemu sama Pak. Kenapa ada dilarang kami? Ya, dibatalkan. Polsek Bulak Sumur ada apa? Kami kan cuma soft launching buku, itu kegiatan akademik. Kenapa didatangi itu USI UGM Coffee shop lagi. oleh Polsek Bulak Sumur? Kalau saya kan cuma muter-muter aja, sambang aja. Intimidasi gitu Pak ya? Muter-muter. Oh enggak. tapi kan memberikan Sebentar informasi. lagi Bapak muter-muter di depan rumah saya juga terintimidasi Pak. Cuma di sini aja nggak nyampe sana Pak. Nggak sampai ke USI UGM? Nggak nyampe. Tapi ada WA loh Pak dari Polsek ke Yusi. Soalnya warteg sekitar rumah saya sekarang langganan polisi. Untuk acara ini ya, ini kami ketemu dengan petugas Polsek dari Bulak Sumur. Jadi ketika acara launching buku kemarin sebenarnya acara coffee shop aja, kita makan dan minum bersama di coffee shop UC. Terus semalam sebelumnya ada WA dari Polsek Bulak Sumur yang meminta agar pihak UC itu melarang atau membatalkan Langsung nonton live acara yang sedianya sudah kami bayar di Ruang Nusantara. Iya, yang saya maksudkan gini, Bu. Ya, nah. Bu Dokter Tifa. Yang saya maksudkan apabila ada sesuatu institusi yang mendapat anggaran dari APBN, ya. tetapi lalai untuk membayar listrik selama berjam-jam, apalagi setengah hari lebih, kita kemarin sampai sore loh di situ. Ya. Berarti itu termasuk Apa kita tindak pidana periksa ya? korupsi. Pasti nggak pakai token di sana. Iya, itu Katanya satu. tokennya mati katanya. Itu satu, tapi kedua ini termasuk tindak pidana korupsi. Gitu loh. Mungkin kalau KPK terlalu besar ya untuk menangani ini. Cuman Ya. Polsek Bulak Sumur ini ya jangan Polsek lah, Polres mungkin yang ada bagian tindak pidana Terus korupsi. bagaimana kita ini kok digantung terus sih? Ya. Atau nanti kita ke Polda DIY, Bang Rismon. Ya setelah ini Setelah ini ya, Iya, untuk kan. melaporkan tindak pidana korupsi yang Kemarin kan- UGM. Jangan jauh-jauh dulu, jangan saksi jauh ya. dulu. Kita Kalian berdua kan saksi. Kita belum Iya, sampai saya situ. saksi loh. Pak Michael dengan Satu-satu Pak Janes dulu. saksi atas laporan saya dugaan penyebaran berita bohong Jokowi ya terkait bantahan Pak Kasmujo. Nanti setelah ini kita ke Polda Oke. Polda, DIY. ya. Polda untuk DIY. periksa. Boleh. Gitu. Kalian saya mau tanya juga nanti Humas Polda DIY apakah pernah menerima laporan tindak pidana korupsi UGM? Supaya Pak Prabowo Subianto didengar ini, Ya. beginilah kualitas UGM saat ini. Ya. Ganti secepatnya itu Rektor UGM, Profesor Ova Emilia. Dan Tidak ada transparansi, tidak layak jadi Global University. Dan Ya. itu Pak Prabowo bisa melakukan itu memerintah Menteri Dikti. Satu jentik tangan itu. Satu detik tangan ya. Iya. Nah, ini ntar sebentar. Kita kan mau mencoba untuk mengikuti prosedur undang-undang yang berlaku. Tenang aja, Bu. Kita Pak. sebagai Sebentar lagi warga kita ketemu negara sama yang Pak taat Presiden. hukum. Persoalannya ini sebenarnya gini, Bu Rektor itu tidak paham tentang bagaimana situasi politik. Bagaimana beliau itu menempatkan dirinya dan menempatkan UGM. Kita tidak bicara UGM. Kita bicara di sini adalah individu yang kebetulan saat ini sedang menjabat. Beliau ini defense sekali dengan situasi ini. Padahal sekarang Joko Widodo sudah bukan lagi presiden, sudah bukan lagi atasannya. Tetapi UGM tetap
menjadi lembaga yang didanai oleh APBN. Itu problemnya di situ. Sehingga UGM itu langsung bekerja melayani warga negara Indonesia, terlepas dari warga negara yang menjadi mahasiswa maupun warga negara secara umum. Nah, kita sekarang sedang bicara konteks Joko Widodo yang kita duga melakukan tindak penggunaan dokumen yang tidak legal atau dokumen ilegal yang terduga dokumen tersebut tidak otentik untuk meraih jabatannya sebagai presiden, bahkan gubernur dan wali kota. Nah, ini kita membantu UGM. Langkah-langkah bukan kita. terduga lagi. Ya, apa? Kemarin pada saat debat di TV, Oke, ya sudah bukan terduga lagi ya? Rosuryo dengan Pak Rosuryo Zoom, terus pengacaranya Pak Rifai di Kompas TV mengatakan, saya lihat sendiri total SKS-nya 144, confirm nggak lulus. Oh, 144. Syaratnya 161 SKS. Ya, Dek. Oh, aduh, dari statementnya pengacaranya saja sudah menguatkan pretext kami. Ya sudah. Berarti kurang 17 SKS ya. Sesuai dengan 17 Agustus juga. 144 17 SKS ya, atau sekitar 5 atau 6 mata kuliah. Dan itu nggak pun usah 17 SKS lah. 1 SKS saja kurang tidak lulus. Apalagi 17. Bukan, tapi gini, omongannya Rifai itu saya menurut saya juga nggak ada dasarnya. Meskipun benar aja pun nggak lulus. Iya, meskipun benar aja tidak lulus, apalagi nggak ada dasarnya. Alias asal bunyi, alias asal omong. Benar aja nggak lulus loh. Ya karena nggak ada, tidak ada dokumen sama sekali yang menunjukkan bahwa Joko Widodo itu meraih 144 SKS. Itu cuma omongannya Rifai aja. Enggak, sebenarnya ini saya memberikan saran kepada Pak Joko Widodo untuk melaporkan pencemaran nama baik. Si Rifai itu sudah mencemarkan nama baik Anda. Itu kalau 144 SKS ya pasti nggak lulus. Itu berita bohong. Itu dia mencemarkan nama baiknya Pak Jokowi. Masa dia bilang harusnya bilang 180 SKS. 144 itu cemar sekali namanya Pak Jokowi kira-kira itu. Aduh, kacau. Ngeri kali. Di zaman saya itu lulus 98, tahun 98 baru 144 SKS. Kakak angkatan saya saja ya yang lulus lebih dahulu dari saya satu periode waktu itu masih 158. Ya. 150. Periode 1985 itu lulus harus 161 SKS. Nah, mungkin Rifai itu dengar mahasiswa baru yang memang di kehutanan tuh lulus 144 SKS. Tapi itu berarti Joko Widodo harus kuliah di tahun 1995, bukan di tahun 1980. Kayaknya dia jualan mebel hari itu. Jualan mebel. Ya. 2005 kan jadi wali kota. Jadi berdasarkan pernyataan saudara Rifai, confirm Jokowi tidak lulus. Karena justru hanya mengkonfirmasi bahwa Apalagi Jokowi tidak mungkin lulus dari UGM di tahun apalagi kalau Pak 1985. Jokowi tidak melaporkan Rifai sesegera mungkin atas pencemaran nama baik, berarti Pak Jokowi menerima bahwa dia benar hanya 144 SKS. Bukan menerima kali, nggak tahu. Karena orang pikirannya kelulusan kayak sekarang. Iya. 144 kok saya lihat sendiri. Padahal dulu syaratnya bukan sebegitu. Orang kalau nggak pernah bener-bener kuliah di UGM ya ada aja. Iya. Ada aja dia terima aja gitu. Nanti dicabut lagi statementnya. Waduh. Enggak kok, saya lihat 161 SKS. Iya, makanya saya nggak tahu nih, kalau Mas Gibran kira-kira tahu nggak lulus dari Bradford itu berapa SKS? Nah itu apa alias lagi? berapa kredit? Nah saya nggak mau kasih tahu ya, nanti. Berapa emang? 240, gua kasih tahu lagi. Jangan. Nanti kita fokus saja dulu. Kita fokus saja dulu. Ayo Pak. Oke, gimana nih? Udah ada polisi, udah ada ini, dan ini saya salut ya Pak polisi ini. Kok nggak ada sih? Murah senyum sekali. Apa namanya tindak lanjut hanya ketemu sekretaris UGM aja kok, kayak pejabat tingkat nasional. Ketakutannya luar biasa. Ini ya, jadi teman-teman sampai dengan detik ini kita yang harusnya ketemu dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di bawah sekretaris eksekutif UGM, sampai dengan saat ini kami hanya diterima oleh pihak security, oleh pihak keamanan UGM. Artinya kita bisa melihat betapa defense-nya, betapa takutnya UGM terhadap kedatangan kita. Kemarin takut juga sama buku aja takut. Iya, padahal
apa yang kita lakukan ini benar-benar buku kali. dilindungi undang-undang. Tetapi kalau kita sampai dilarang untuk ketemu pejabat launching buku publik aja takut. di UGM ini, artinya UGM itu menempatkan diri sebagai pihak yang melanggar Yang undang-undang. melindungi Jokowi. Ya. Saya rasa mungkin pihak UGM Karena salah Jokowi lah kalau yang meluncuran mengangkat buku. rektor ini. Dikiranya mungkin Bang Risman buku itu meluncur gitu kali. Hah? Jadi takut ditimbuk pakai buku dia. Meluncur gitu. Bukan, kalau mereka makanya saya bilang takut itu karena salah, memang salah banget. Makanya. Ibu rektor ini udah telepon sama si Pratikno gimana nih? Udah nggak usah diterima karena nanti jadi alasan untuk melaporkan. Pratiknonya nelpon ke Solo. Udah Solo dulu nelpon ya, bagaimana? Ya jangan diterima loh. Nanti kalau 10 hari kita tidak jawab, nanti kita bisa dipenjara semua. Karena yang datang ini, makanya saya bilang yang datang ini singa betina yang ganas, siap menerkam ternak Mulyono. Siapa yang paling gendut yang kayak gajah-gajah, telan langsung sama ibu ini. Ya, tetap sesuai menyerangnya itu dengan undang-undang. Jadi sesuai, kita patuh sesuai undang-undang. Kayaknya kita sudah dihadang. Naik itu sudah ada pagar betis. Siap. Lihat di ini Pak pagar betisnya supaya kita nggak nerobos. Ya, kami tidak melakukan kekerasan, Bapak. Tenang aja. Supaya kita nggak nerobos. Yang datang ini dokter semua, dokter yang datang. Itu dikasih pagar betis. Masa sih emak-emak dilawan security 10 orang? Aduh. Bu dokter tiba, ya udahlah. Mungkin karena ada saya kali, badan saya gede ya. Enggak Pak. Saya Jadi cinta damai. gedung pusat UGM ini kita sedang berada di gedung pusat UGM ya, di Balairung namanya. Ini adalah gedung terbuka. Tidak ada pagar, tidak ada kunci, gembok, semua itu serba terbuka. Dulu ingat nggak kita melantai di sini kan? Iya. Panitia apa? Di sini dong Melantai, kami belajar, kita naik-naik. membentuk kepanitiaan apa? Di sini rapatnya. Ini ya mahasiswa. Saya jujur ya, gedung UGM ini pertama kali saya lihat agak misterius. Kenapa nggak ada belok kiri ke sekretariat, belok kanan ke rektorat? Ada. Lantai 2 apa? Oh Nggak ada ya, petunjuk. memang. Semuanya ya. Karena petunjuknya Pak Kasmujo di ini diabaikan. Jadi dibuang semua petunjuk-petunjuk yang ada di sini. Saya mau katakan jangan dipotong dulu. Jadi kemana-mana. Agak santai dikit, Bu. Saya mau ngomong dulu. Ini kami itu di gedung pusat UGM, gedung Balairung UGM, gedung ikonik UGM ya. Dimana gedung ini memang didesain dari awal itu nggak ada kunci, nggak ada pagar, nggak ada gembok, 24 jam. Pada saat kami kuliah ya, kami mahasiswa asli UGM, ini tempat kami belajar, tempat kami melakukan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, aktivitas kemahasiswaan. Bahkan kita bisa belajar di lantai 2, di lorong-lorong itu sepi sekali dan sejuk sekali gitu ya, karena gedung zaman Belanda. Kita jalan-jalan ke sana sampai ke depan pintunya rektor aja kita bisa jalan-jalan, foto-foto, sekedar untuk berdiskusi dengan teman-teman. Kita delosor di sini, kita tiduran sambil diskusi di sini. Ya, nah ini menjadi aneh sekarang ya dalam era rektor UGM sekarang ini. Ya, jadi kata mahasiswa sekarang ini sepi sekali, nggak ada mahasiswa di sini. Padahal biasanya dipenuhi. Apalagi kalau pada masa ujian semesteran, penuh sekali. Mahasiswa dari mana-mana pada belajar di sini, duduk di selasar itu, di balkon-balkon seperti itu. Sekarang sepi sekali, nggak ada. Katanya dilarang. Jadi sekarang rektor ini semacam ketakutan. Ya, semacam ketakutan terhadap dirinya sendiri. Ada apa dia? Kenapa begitu ketakutan? Mungkin rektor ini menganggap mahasiswa itu kotor kali. Bukan Biar itu bersih ya, lah makanya. gedungnya. Kotor kalau banyak mahasiswa gitu. Dia kali. takut di antara mahasiswa itu ada Rismon. Ada Risa nyaman. Kok bisa nih percaya kalau ini dibilang 18 tahun? Kan mahasiswa 18 tahun. Mahasiswa S3. Gini ya, dulu di sini ngerjain PR bareng. PR ya. Di sini. Bahkan ada saya lihat buat kerpean juga di sini. Gimana Pak? Sekarang jadi Bukan artinya dia mau terima. Emang Bapak punya stempel ini ya, aku bilang stempel tanda terima ini. Ya kan? Nanti katanya akan disampaikan nanti. Saya ambilin stempel. Bapak mau ngambil dari lakinya stempel ini. Itu pencurian itu. Ini lembaga yang dilekatkan di di UGM. Ini lembaga independen yang dilekatkan di UGM. Justru menurut saya Pak, kalau dia mengambil stempel, 2 stempel dan dia tanda tangan pakai sendiri, Setiap lembaga itu pemalsuan negara. surat.
setiap lembaga negara itu ada yang ditempelkan oleh negara yang namanya pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi PPID. Iya. Nah, kami mau ke pejabat itu. Bukan ke UGM-nya, ke pejabat ini. Pejabat ini. Yang Pasti sekretaris UGM-nya sudah lari tuh Mbak, kemarin. Dari pintu sono. Ini adalah Ada pintu sono. sebentar. Ini peta umpet nih. Beda. Di sini tuh lembaga yang dilekatkan di Bang, sini. jangan terlalu serius Bang, agak jok-jok dikit. Udah nggak bisa dilucuin lagi. Minggu ini pemeriksaan kita nih. Udah nggak lucu. Beliau yang deg-degan. Bang Alkatir ini selalu serius soalnya. Apalagi kemarin di Kompolnas, bukan? Udah ngomong pertama, terakhir juga ngomong. Pembuka dan penutup. Semua kan gitu. Buku itu kan ada pembukaan Bukaan dan penutup. Ya kan? Wa awal apa namanya? Wa awalihi wa akhirihi. Oh. Ya. Tapi Enak ya bahasa balik lagi, Arab saya ya. tidak mau Bahasa Indonesia wa awalihi UGM wa juga ini akhirihi. lembaga yang dilekatkan. Ya. Masa mau diterima satpam, stempelnya satpam. Ya nggak lucu dong. Ya kan? Ini para dokter yang datang ke sini, bukan tukang sapu. Ya kan? Ini jelas ada namanya pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi. Ditempatkan. Kami mau menyerahkan surat. Kami nggak mau matikan lampu, mau menyerahkan surat. Nah, juk-juk dikit gitu Bang. Kan ini stres ini. Masya Allah, kita ini ya sampai menahan. Coba lihat, saya kasih ini kusut hidung. Terus apa Bang? Jawaban terakhirnya apa? Mau di stempel sama satpam. Anda punya stempel ini enggak? Kami tujuan surat kami itu ke sini. Ya. Oh iya nanti diambilkan. Oh Anda mau bongkar-bongkar lacinya PPID? Nggak bisa dong, nggak nyambung. Kecuali Bapak bawa kepada minuman ya, satpam UGM. Nah, itu Jadi ini bukan pejabat struktural UGM tetapi yang dilekatkan. Contohnya begini, saya pernah ke DPR RI dulu dan di situ ada pejabat dari kepolisian. Betul, itu ada pejabat dari kepolisian. Jadi ini PPID ini adalah pejabat untuk keterbukaan informasi publik, bukan dosen UGM gitu, bukan. Langsung berkaitan dengan komisi pemerintahan informasi publik KIP. ini di bawah. Ada undang-undangnya nomor 14 tahun 2008. Itu keterbukaan informasi. Ngeri kali. Panas. Bapak Roy Suryo. Nanti dia harus Panas, hujan tapi panas gara-gara hatinya panas. pakai pendapat saya. Iya.